Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang struktur dan fungsi teks fiksi. Nah, jadi dalam teks fiksi ini memiliki beberapa struktur. Di antaranya dalam struktur yang pertama ada abstrak, orientasi, komplikasi, evaluasi, resolusi, dan koda atau reorientasi. Nah, dari struktur yang pertama ini yaitu abstrak. Abstrak adalah bagian yang berisi cerita inti sebuah teks cerita fiksi. Nah, jadi tuh pada bagian ini tuh sifatnya opsional, jadi boleh ada, boleh enggak. Nah, yang kedua ada orientasi. Bagian ini tuh menjelaskan tentang tema, latar belakang, terus serta tokoh dalam novel. Nah, bagian ini tuh biasanya terletak pada bagian awal dan menjadi penjelas dari cerita fiksi di novel. Nah, lalu selanjutnya yang ketiga itu ada komplikasi, struktur yang ketiga. Nah, bagian itu berisi tentang permasalahan-permasalahan yang mulai dihadapi gitu oleh para tokoh dalam cerita. Jadi tuh setiap masalah-masalah yang ada tuh muncul di bagian komplikasi ini. Nah, yang struktur yang selanjutnya evaluasi. Nah, pada bagian cerita ini adalah berisi tentang pembahasan, pemecahan atau penyelesaian masalahnya. Nah, kalau yang tadi komplikasi itu adalah awal munculnya masalah, nah di bagian evaluasi ini tuh adalah membahas pemecahan atau penyelesaian masalah yang dihadapi para tokoh, tapi ceritanya belum berakhir gitu. Nah, selanjutnya ada resolusi. Nah, resolusi ini bagian yang berisi inti dari pemecahan masalah tersebut. Nah, jadi tuh intinya apa gitu dari pemecahan masalah yang sedang jadi pemecahan masalah yang sedang dihadapi oleh para tokoh dalam cerita. Nah, struktur yang terakhir itu ada koda atau reorientasi. Nah, koda ini tuh yaitu bagian yang berisi amanat cerita atau pesan moral yang dapat dipetik dari cerita fiksi tersebut. Slide selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fungsi fiksi. Nah, fungsi fiksi ini tuh ada 3 ya. Yang pertama itu memperbanyak atau mengembangkan nilai normatif dan juga nilai estetis serta mengembangkan nilai praktis. Nah, nilai praktis ini diambil oleh fiksi berdasarkan permasalahan realitas objektif yang dijadikan titik tolak penceritaan. Nah, nilai normatif dan estetis ada dalam fiksi berdasarkan hasil penalaran dan pengolahan intelektual dan visi dari si pengarang cerita tersebut. Nah, fungsi yang kedua yaitu sebagai media atau sarana untuk menularkan pikiran kreatif. Nah, jadi fungsi yang ini tuh untuk hiburan gitu. Ya, jadi si penulis tuh bisa menularkan pikiran kreatifnya, kepekaan rasa, kemapanan visi, kebijakan serta kearifan sang pengarang. Jadi ini hiburan untuk si penulisnya gitu, untuk menyalurkan hobinya seperti itu. Nah, terus ada fungsi yang ketiga yaitu fiksi itu sebenarnya untuk merangsang si pembaca agar mengenali, menghayati, menganalisis, dan merumuskan nilai-nilai kemanusiaan yang ada dalam cerita atau kisah dari fiksi tersebut. Nah, kemudian materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aswitiani dengan NIM 1806767. Di sini saya sebagai pemateri kedua akan melanjutkan tentang materi kaidah kebahasaan ragam teks fiksi. Kaidah
kebahasaan ragam teks fiksi. Kaidah atau bahasa dan teks cerita fiksi dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, metafora atau perumpamaan. Perumpamaan yang sering digunakan untuk membandingkan sebuah benda atau menggambarkan secara langsung atas dasar sifat yang sama. Lalu yang kedua ada metonimia atau pengganti. Gaya bahasa yang digunakan kata-kata tertentu dipakai sebagai pengganti yang sebenarnya, tetapi penggunaannya hanya pada kata yang memiliki pertalian yang begitu dekat. Lalu yang ketiga ada simile atau persamaan. Ini digunakan sebagai perbandingan yang bersifat eksplisit dengan maksud menyatakan sesuatu hal dengan hal lainnya. Misalkan seumpama, selayaknya, dan juga laksana. Contoh cerita fiksi, yang pertama itu ada cerita fantasi. Cerita yang dibuat berdasarkan imajinasi penulisnya. Contohnya ada Aladin, Upin Ipin, Avatar, dan masih banyak yang lainnya. Lalu yang kedua ada cerita pendek atau cerpen. Karya sastra berbentuk prosa dan bersifat fiktif yang menceritakan atau menggambarkan suatu kisah yang dialami oleh suatu tokoh secara ringkas disertai dengan berbagai konflik dan terdapat penyelesaian atau solusi masalah. Contohnya itu bisa dari pendidikan, persahabatan, dan juga masih banyak yang lainnya ya. Lalu yang ketiga ada cerita rakyat. Cerita yang berasal dari rakyat atau masyarakat dan berkembang dalam masyarakat pada masa lampau yang menjadi ciri khas setiap bangsa yang mempunyai kultur budaya yang beraneka ragam. Contohnya itu seperti Lutung Kasarung, Keong Mas, Danau Toba, dan masih banyak lagi. Lalu yang keempat ada cerita inspiratif. Bentuk narasi yang lebih bertujuan memberi inspirasi kebaikan kepada banyak orang. Contohnya seperti ini. Lalu yang kelima ada puisi rakyat. Kesusastraan rakyat yang sudah tertentu bentuknya. Contohnya seperti ini. Nah, itulah penjelasan dari kelompok 12 tentang materi ragam teks fiksi. Sekian, mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.